Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Part 8. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tapi Bu, kita pindahkan saja ke tempat yang layak, ungkapku. Untuk apa? Kamu pikir tanah makam di sini tidak bayar? Bayar, Andrian, itu sangat mahal. Ibu nggak mau merogoh uang hanya untuk makam asih. Aku menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah ibu yang semakin hari semakin keji. Udah, nanti malam kita gali lagi. Ayo makan dulu. Ia menarik tanganku dengan kasar, lalu masuk dengan ke dalam rumah. Aku menghembuskan nafas dengan kasar sembari duduk di ruang makan. Ayo makan, tidak ada makanan apapun hari ini. Kamu makan ikan asin dengan nasi putih saja. Ia menyodorkan sepiring nasi dengan ikan asin sebagai lauknya. Lagian, kenapa ayam goreng tadi bisa berubah seperti itu? Atau pelayanan tadi salah kasih pesanan ke kita? Mungkin karena uang ibu haram, ucapku perlahan. Apa? Haram? Tidak sama sekali, bentak ibu. Tapi Bu, udah, diem, makan. Adrian, cepat bawa cangkulnya sekarang, mumpung udah malam, tetangga nggak ada yang tahu. Aku menggeleng, nggak mau Bu. Kenapa? Kamu bilang kasihan ke Asih karena makamnya tidak layak. Maka ayo kita gali tanahnya, timpalnya. Bukan berarti dikubur dengan cara seperti itu, Bu. Harus dengan aturan agama, sautku. Halah, kamu tahu apa tentang agama? Lihat, orang tenggelam emangnya dikubur? Enggak kan? Malah kamu enggak ketemu ya. Ya udah, enggak dicari lagi. Ibu terus mengelak bahwa dialah yang paling benar. Cepat ayo, ibu menarik paksa tanganku. Cepat gali, Andrian, tapi jangan sampai jasad Asih kena cangkulnya. Aku dengan terpaksa menuruti kemauan ibu yang entah apa yang dipikirnya. Cepat, cepat. Aku segera mempercepat penggalian ini, tetapi tanah terasa amat keras. Keras, Bu. Kamu nggak bisa. Sini ibu aja. Ibu merebut cangkul yang berada di tanganku. Susah, gumamnya. Sudah Adrian, cukup. Segini saja tidak apa-apa. Lanjut besok. Ayo baringkan sekarang. Aku membaringkan jasad Asih yang sudah sedikit membusuk. Timbun dengan tanah sekarang. Aku tak kuasa menahan sakitnya seorang yang sudah meninggal, tetapi dikubur dengan tak layak. Bu, hari ini aku pergi ke sekolah, mungkin pulang agak sore, ucap Adrian sembari mengulurkan tangannya padaku. Iya. Lalu Andrian pergi bersama Raya, meninggalkan aku dengan Zaki yang berada di rumah. Ponselku berdering, rupanya ada panggilan masuk. Kala ku tatap layar ponsel, nama Bu Puji tertera di sana. Bu Puji, ada apa? Gumamku. Aku pun segera mengangkat panggilannya. Halo Bu Puji. Halo Mbak, kamu apa kabar? Baik Bu, ada apa? Kok tumben telepon? Gini Mbak, saya poin aja deh ya. Mbak makamin Asih tuh di mana ya? Kenapa nanya begitu, Bu? Enggak, gini, Raja Jin yang meminta tumbal bilang ke saya. Bilang apa, Bu? Kalau bisa jasad Asih dihanyutkan di sungai, Bu. Dihanyutkan. Jadi begini, nanti jasad Asih dihanyutkan. Lalu akan menuju kerajaan jin dan iblis yang bersekutu dengan kita. Oh, maksud Bu Puji, jasad Asih kita kasih ke mereka dengan cara menghanyutkan. Betul sekali.
Saya rasa kalau ASI di makaman pun akan sulit. Iya bukan? Bener Bu, saya coba makamin jasadnya memang sangat sulit. Oke baik, nanti malam kita bisa pergi. Malam ya Bu? Semoga bisa Bu, soalnya anak-anak gak ada yang jaga. Tenang, gak apa-apa, anak-anak pasti aman kok. Baik Bu, nanti Ibu kabari saya aja. Oke Mbak, ya sudah, saya tutup ya. Bu Puji mengakhiri sambungan telepon. Aku mulai berpikir perbuatanku ini sudah sangat keji atau bagaimana. Terkadang aku sadar kalau ini keji, tapi aku tak bisa menjelaskannya. Di saat aku masih berpikir, terdengar pintu rumahku diketuk. Siapa pagi-pagi bertamu? Permisi Mbak, ucap wanita seumuranku, ternyata tetanggaku. Mbak Supri, ayo masuk. Ayo duduk Mbak. Maaf masih berantakan. Gak apa-apa Mbak, saya cuma mau ngasih soto ayam. Tadi habis buat. Ia memberiku sebungkus soto ayam yang masih hangat. Waduh, kayaknya enak nih Mbak, timpalku. Semoga saja Mbak, saya masih belajar masak soalnya, sautnya. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Gak perlu Mbak, saya cuma sebentar, cegahnya. Saya cuma mau tanya juga Mbak, imbuhnya. Aku mulai duduk tepat di hadapan dan mulai siap untuk mendengarkan pertanyaan yang akan ia utarakan. Tanya apa Mbak? Tadi malam Mbak ngapain di belakang rumah, kayak rame gitu? Apa mungkin lagi beres-beres di halaman belakang? Jantungku berdebar kencang seketika. Jangan-jangan selama ini dia tahu perbuatanku. Tapi tidak mungkin. Oh, itu Andrian. Biasa kalau malam minta lihat bulan. Jadi kita ke halaman belakang biar bisa lihat. Oh iya, saya juga dengar suara Adrian, kirain lagi ngapain. Hampir saja saya mau samperin Mbak tadi malam, ungkapnya. Aku menghela nafas perlahan. Beruntung Mbak Supri tidak terlalu penasaran. Kalau bisa Mbak, jangan masuk belakang rumah saya, ucapku. Memang kenapa Mbak? Di sana banyak sampah, duri-duri ikan. Maklum, kami tiap hari makan ikan asin. Kadang saya buang sembarangan. Aku terkekeh di akhir kalimat. Oh iya, kalau bisa diberesin, biar bersih Mbak. Takutnya jadi rumah jin loh, kan serem. Oh iya, saya gak kepikiran sampai situ Mbak. Makasih udah diingetin, ucapku seraya menatap dengan sedikit sinis. Saya pulang dulu Mbak, anak saya belum mandi, ucapnya sembari bangkit dari tempat duduk. Oh iya Mbak, makasih soto ayamnya. Ia hanya mengangguk lalu pergi. Dasar tetangga, pasti nguping tadi malam, gumamku. Bu, makan malam sama apa? Tanya Andrian dari tadi duduk menunggu menyelesaikan masak. Ikan sayur sama tempe sama tahu, ucapku. Oh iya, Adrian, nanti kamu tidur bareng sama Raya Zaki ya. Kenapa Zaki ikut? Kan biasanya juga sama ibu. Gak apa-apa, ibu hanya ingin tidur sendiri. Soalnya kadang Zaki berisik. Ibu pengen tidur lebih nyenyak, jawabku. Iya Bu, jawabnya pelan. Makan malam sudah selesai. Aku segera melancarkan aksiku. Ayo cepat masuk, tidur sekarang. Aku memaksa Andrian serta adik-adiknya masuk dalam kamar. Ibu kunci dari luar, imbuhku. Enggak apa-apa, ibu cuma khawatir aja, ucapku. Adrian menghela nafas perlahan. Baik Bu, patuhnya. Lalu dengan sigap aku menguncikan dari luar. Beruntung aku bisa mengunci mereka. Sekarang giliranku mengambil jasad ASI dari halaman belakang. Semoga Mbak Supri tidak melihatnya. Pakai apa ya? Gak mungkin kalau dengan tangan kosong lalu dibawa menuju untuk dihanyutkan, gumamku. Aku mencari-cari barang yang bisa membungkus jasad ASI agar mudah untuk dibawa.
Pakai spray atau karung? Kayaknya karung lebih praktis. Lagian tubuh Asi tidak terlalu besar. Aku mulai berlari menuju pintu bagian belakang. Sedikit kubuka pintu ini agar tak terdengar oleh anak-anakku. Sambutan yang sungguh membuatku bergedik ngeri. Bau semerbak bunga dengan bau amis bercampur menjadi satu. Aku tidak tahan dengan bau ini. Bau busuk seperti bangkai hewan menusuk hidungku. Aku tak menyangka halaman belakang rumahku menjadi tempat paling bau busuk. Aku mulai menggali kuburan Asih. Bau busuk. Kulihat wajah Asih yang sudah mulai dimakan belatung. Ngeri. Sedikit demi sedikit tapi pasti, aku mulai membungkusnya ke dalam karung, lalu mengikatnya. Segera aku rapikan bekas galianku dengan tumpukan tanah. Bau busuk masih terasa. Bagaimana cara menghilangkan baunya? Gumamku dalam hati. Sudahlah. Yang penting aku sudah membungkus jasad Asih. Aku berburu-buru meninggalkan tempat ini dan langsung menelpon Bu Puji. Halo Bu. Halo, bagaimana? Saya kesana sekarang ya. Jawabnya tanpa basa-basi. Baik Bu, saya tunggu di depan. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Semoga saja tetanggaku sudah tidur, jadi lebih leluasa dalam bertindak. Mobil berwarna hitam dengan sorot lampu yang menyala berjalan menuju gang rumahku. Aku yakin itu mobil milik Bu Puji. Mbak, ayo cepat masuk. Buru-buru aku masuk dengan membawa jasad Asih yang masih utuh, sangat berat. Ternyata Bu Puji tidak sendirian. Ia ditemani seorang supir, namun tak pernah melihat ia sebelumnya. Anak-anak bagaimana? Sudah aman Bu. Mereka sudah saya kunci dalam satu kamar, ucapku. Ini jasad Asih, tanyanya dengan menunjuk karung yang aku bawa. Lalu aku mengangguk. Pak, tolong pindahin ke bagasi, jangan taruh di bagian tengah. Pak sopir tak menjawab apapun. Ia tampak lesu dan sedikit pucat menurutku. Sopir ini mengambil karung yang berisi jasad Asih dan segera memindahkan ke bagian bagasi mobil. Pak sopir ini menyetir dengan melaju sangat cepat, sampai-sampai aku pusing. Bu, kenapa jalan ini gelap? Tetap diam, menatap ke arah depan. Shh, aku takut. Jangan-jangan dia menjadikan diriku tumbal. Saya takut Bu, bisikku lagi. Ia hanya menoleh. Jangan takut, sebentar lagi kita sampai. Namun tampaknya kami masih di jalan itu saja. Atau karena gelap aku tak mengenal jalanan ini. Sopir yang mengendarai pun tampak dingin sekali dengan tatapan kosong. Aku menoleh ke arah bagasi. Masih terlihat karung yang berisi jasad Asih. Kami terus berjalan menyusuri halaman ini. Sekali aku menelok ke kanan kiri, namun tak ada rumah atau pemukiman di sana. Sampai akhirnya kami berada di jalan yang cukup susah untuk dilalui. Aku merasakan sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba sopir berhenti memberi aba-aba bahwa kami telah sampai. Mbak, mau ikut? Atau tetap di mobil saja? Tanya Bu Puji padaku. Aku bimbang dengan kondisi di luar sana. Kalau takut ya udah, Mbak di sini saja. Saya juga hanya sebentar. Ada Pak sopir juga yang tetap di sini, imbuhnya lagi. Tapi Ibu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Akhirnya aku memilih untuk tetap di dalam mobil. Bu Puji kemudian turun dan Pak sopir membantu untuk menurunkan jasad Asih yang masih berada di bagasi mobil. Sadis sekali diriku membuangnya sebuah sungai yang konon kata Bu Puji akan sampai ke kerajaan iblis atau jin. Namun apalah, aku memang benar-benar butuh uang sekarang. Suasana semakin mencekam setelah Bu Puji pergi. Hanya ada diriku dan Pak sopir di mobil ini. Aku akan mencoba bertanya sesuatu kepada Pak sopir ini,
agar suasana menjadi hangat. "Pak." Diam. Ia masih diam mematung dengan bibir pucatnya dan sorot matanya yang terus menatap ke arah depan. "Bapak sedang sakit?" Aku terus mencoba mengajaknya mengobrol, namun tetap saja dia diam mengacuhkan diriku. Aku berniat untuk menepuk pundaknya. Siapa tahu dia memang tuli. Namun aku berpikir lagi, kalau tuli, bagaimana bisa dia mendengarkan perintah dari Bu Puji? Angin berembus kencang dan dingin malam ini. Aku tak tahu sekarang jam berapa. Aku pikir sudah lewat jam 12 malam. Pak, sekarang jam berapa ya?" Namun kali ini dia sedikit menoleh serta menunjuk wajah datarnya padaku. Aku berkedip ngeri, mengapa dia seperti orang yang sudah mati. Dia menunjukkan jari telunjuknya kepadaku, seperti bertanda bahwa sekarang menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mengangguk dengan menelan ludah secara perlahan, dan dia masih menatapku dengan tatapan datarnya. "Bapak kenapa menatap saya seperti itu?" Namun dia tetap diam, bibirnya pucat pasi dengan bola matanya yang hampir menjadi putih semua. Aku pikir dia punya penyakit aneh, namun mengapa Bu Puji mempekerjakan orang sakit seperti dia? Tak ada obrolan di tengah dinginnya malam ini. Sial, seharusnya aku ikut dengan Bu Puji. Mengapa aku tetap di sini? Bau-bau aneh sekarang bermunculan, bau amis, bau wangi, atau bau-bau aneh yang belum aku cium sebelumnya. "Bapak mencium bau sesuatu tidak? Bapak kentut." Aku mencoba bertanya dan mengawali pembicaraan agar dia mencoba untuk berbicara padaku. Namun nihil, dia hanya menggeleng tanpa menjawab sepatah kata pun dariku. Tak kuat rasanya mencium bau seperti ini, segera aku menutup kaca jendela mobil yang memang terbuka lebar sebelumnya. Lega, bau-bau itu sudah sedikit hilang. Mungkin sudah hampir 1 jam lebih aku menunggu Bu Puji kembali. Rasa kantuk serta lelah aku rasakan saat ini. "Lama sekali," gumamku. Bunyi tapak kaki terdengar mendekat. Seorang berlari tunggang langlang seperti dikejar sesuatu. Itu tak lain Bu Puji. Aku menghembuskan nafas lega. Akhirnya Bu Puji segera datang. Ia segera masuk dengan wajah yang penuh keringat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyaku. Ia hanya menggeleng sedikit, tersenyum. "Pak, ayo jalan." Tanpa menunggu waktu lama, Pak sopir ini langsung menancap gas dan pergi meninggalkan tempat ini. "Kamu tidak kenapa-napa kan di sini dengan Pak sopir?" tanyaku padaku. "Tidak, Bu, tenang aja. Syukurlah, aku sudah menghanyutkan jasad Asih dan aku pastikan dia sudah berada di tangan kerajaan iblis itu. Hartamu akan berlipat ganda lagi dan tentu kamu akan menjadi orang yang sangat makmur." "Tapi Bu, apakah Bapak ini tahu semuanya tentang yang kita perbuat?" bisikku padanya. "Aku takut sekali sama Bapak ini, mata-mata." "Dia tahu, tapi jangan khawatir, dia pandai menjaga rahasia," timpalnya. Aku mengangguk tanpa mengerti. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di rumahku. Aku mencoba membuka pintu secara perlahan. Segera menuju ruang dalam untuk melihat situasi bahwa anak-anakku memang tidur dalam satu ruangan yang sama. Beruntung mereka masih tidur. Lelah sekali malam ini, gumamku sembari menuju kamarku. Aku mulai merebahkan diri tanpa membersihkan diriku sebelum tidur, karena memang sudah sangat lelah sekali. Aku mulai memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Tiba-tiba hembusan nafas seorang aku rasakan di sebelah pipi kiriku. "Ada apa, Zaki? Mau susu?" tanyaku dengan mata yang masih tertutup. Baru ingat, Zaki tidur dengan antrian Staraya. Jadi nafas siapa yang berada di sampingku?
Jantungku berdegup lebih kencang, keringat dingin mulai bercucuran. Aku takut ada jin yang memang mengikuti di tempat itu bersama Bu Puji. Aku belum bisa membuka mataku karena memang masih takut. Namun hembusan nafas itu masih sangat terasa, malah lebih dekat di wajahku. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu part 8. Ditunggu part selanjutnya. Oke.